Halo, 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 jumpa lagi di channel gue Anggra ini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang subscribe dan like selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dan semua cita-citanya tercapai. Untuk kalian semua, aku mau berbagi informasi. Kemarin aku kan sempet main-main ke tempat saudara aku di daerah Bogor di Gunung Bunder. Di Gunung Bunder itu jadi aku sebenarnya ke sana karena mau istirahat, mau rehat. Jadi aku kayak agak gak enak badan. Terus kalau istirahat di tengah kota itu sangat bising dan ya tahu sendiri, udah gitu aku punya trouble tetangga aku. Kebenaran mereka suka mengeluarkan suara-suara yang berisik, jadi ya udah aku istirahatnya cari tempat yang sunyi gitu di daerah pegunungan gitu. Nah, kebenaran banget ini suami aku punya saudara di daerah pegunungan gitu, daerah Bogor gitu. Aku juga apaan sih ya orang. Ini aku lagi di kantor, jadi ada beberapa teman-teman kantor yang ngajak ngobrol gitu. Saya nggak ngacak lu. Gitu, guys. Tadi lu ditanya sama Kapten Herman. Suruh ngapain? Lewat. Pada kemana nih? Patroli. Oh, patroli mulu. Sholat katanya. Tadi dia di atas disuruh turun sholat. Oh, ketemu. Ya udah, ada next aja. Di sini itu kelihatan view-nya bagus ya. Ini aku fotonya jam berapa nih? Maghrib kayaknya. Mau maghrib. Jadi sekitar jam 4:30 sore lah, mau menjelang maghrib gitu. Terus diedit sedikit dan sunset atau sunrise gitu. Kalau sore apa sih? Sunrise ya. Sampret. Sunrise-nya tuh kelihatan tuh bagus gitu. Pokoknya matahari sorenya tuh kelihatan gitu. Ini masih view dari rumah saudara ya yang di Bogor. Terus the next kita lihat. Tuh foto hasilnya kayak gini. Ini pemandangan pagi hari dari halaman rumah saudaraku juga pagi hari gitu kan. Lumayan bagus pemandangannya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi jalanan KWK juga kelihatan. perkampungan nggak ada di sini, nggak kelihatan angkot karena di atas ketinggian 2000 meter dari permukaan laut. Jadi di atas ketinggian 2000 mdpl gitu. Jadi suhunya itu bisa mencapai 35 derajat, bahkan kalau malam itu bisa nyampe. Kan kalau siang bisa 35 derajat, itu kalau malam itu bisa sampai 25 derajat. Bahkan kalau di tempat ngecampnya itu bisa di bawah 25 derajat. Itu kebayang itu dinginnya kayak apa. Mungkin kalau seandainya hujan bisa 20 derajat. Itu kebayang banget dinginnya tuh kayak apa. Biar datanya udah diisi kemana ini? Ini nih Punya ini. semuanya ada di sini. 3 kan itu. Udah gabungin aja situ ntar itu. Oke. Kacamata. Mau bawang putih. Oke. Jadi ini jalannya nggak selalu datar ya, karena daerah pegunungan itu pasti ada turunan dan tanjakan. Terkadang tanjakannya tuh nukik banget gitu. Jadi bawa kendaraan itu agak serem sih. Kalau menurut gue pribadi tuh agak serem kalau bawa kendaraan yang terlalu nukik gitu jalanannya, terlalu nanjak atau terlalu turun.
Kalau terlalu turunnya sih nggak terlalu kelihatan serem ya. Yang kelihatan serem itu pas tanjakan. Kalau menurut pribadi gue gitu. Oke, the next. Ya, ada di si Asep, Bright. Ini view di tempat camp malam hari karena saat itu kita dengerin dulu ya Komat, soalnya ini aku rekamannya pas jam istirahat di kantor. Kita dengerin aja dulu. Ada Komat, guys. Oke, kita lanjut pembahasannya. Jadi ini view malam hari karena kita semuanya, aku, suami aku sama sepupunya dia yang cewek itu nyampe ke tempat campnya sore. Akhirnya kita selesai buka tenda semua itu maghrib selesainya. Pokoknya selesai semuanya tuh maghrib. Kalau itu Pak Rizky PSP ya? Oke, the next kita lihat. Udah, siap Pak Bos. Mari. Sendirian aja nih. Saat itu juga banyak kabut ya, jadi nggak terlalu kelihatan view langitnya. Padahal pengen banget gitu kalau seandainya bisa diedit dengan kamera apa ya yang bisa ngeliat aurora gitu tuh, itu bagus. Jadi suasana camp, ada tenda, terus backgroundnya itu kota Bogor, banyak cahaya gitu dari kendaraan dan lampu-lampu. Kemudian di atasnya ada bulan purnama dan bintang-bintang. Itu tuh bagus banget gitu. Kalau bisa diedit seperti itu, wah keren, pengen banget. Kalau ada yang bisa edit komen, mungkin nanti kita bisa collab gitu. The next. Dan ini pemandangan ketika maghrib itu saat itu berkabut, cuman gak terlalu tebal banget kabutnya, masih kelihatan bukit dan pegunungannya gitu. Tempatnya juga lumayan agak luas ya, jadi sekitar kalau lebarnya itu ada 50 meter ada kali. Sekitar 50 meter lah lebarnya itu, dan panjangnya itu tempat ngecamp itu sekitar 100 sampai 150 meter. Sekitar segitulah. Dan itu tempatnya luas banget karena social distance. Jadi PSBB ya, harus jaga jarak itu minimal. Untuk dari satu tenda ke tenda lainnya itu 3 meter gitu jaraknya, 3 sampai 5 meter gitu. Jadi temen aku ini suaranya lagi hilang, agak bindeng gitu. Dia habis konser. Oke, the next. Ini kelihatan pemandangan gunung yang aslinya, itu bagus banget. Ini sore ya, sekitar jam 4, setengah 4 jam 4 lah gitu. Dan kelihatan banget bukit-bukitnya, jadi gunungnya itu bersusun-susun gitu. Kalau di daerah Gunung Salak itu ada sekitar 12 puncak. Jadi kalau dari bukit ini namanya, aku ngecampnya daerah tempat campnya ini namanya Bukit Sikabayan. Itu dari sini kelihatan banget
bukit apa gunungnya gradasinya gitu. Jadi dari yang deket, kemudian agak jauh tuh agak gelap, agak jauh lagi makin gelap gitu. Jadi kelihatan banget gradasinya. Dan kalau di foto itu, terus kalau kita foto-foto selfie atau kita foto khusus untuk foto pemandangan itu bagus banget. Jadi kalau kamera yang bagus terus udah gitu dia zoom atau dia edit, itu pasti keren banget. Dari lokasi daerah Bukit Sikabayan itu masuknya dari pintu Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang ada di Gunung Bunder gitu. Harga per orangnya itu sekitar 25. Kalau untuk motor itu kayaknya untuk motor 30, kalau untuk mobilnya sekitar 45 sekali masuk. Itu belum termasuk ngacampnya. Dan itu kisaran harganya gue nggak terlalu tahu banyak karena gue masuk ke situ berhubung yang ngelola taman itu saudara gue, jadi gue masuk ke situ ngikut saudara kemarin. Jadi kemarin masuknya itu ngikut saudara, jadi gue nggak terlalu tahu banyak tentang harga-harganya, tapi terjangkau daripada wisata lainnya kan masih tutup sekarang. Nah, mendingan ke sana aja. Tempatnya bagus, asri dan adem, tenang gitu kalau menurut gue pribadi. Oke deh, next. Dan di sini kita masih foto-foto gitu deh, bagus kan tempatnya. Di saat itu lagi ada kabut gitu, guys. Omelin Om Mamsir. Dan ini foto aku ambil pada siang hari di bawah hutan pinus. Jadi ciri khas daerah sana tuh banyak hutan-hutan pinusnya gitu. Jadi banyak pohon-pohon pinus. Jadi kalau kita mau bawa hammock, mau ayunan dengan hammock itu bagus banget karena jarak pohon satu ke pohon lainnya itu saling berdekatan. Jadi kita kalau mau ikat-ikat hammock itu tuh deket gitu. Dan siang hari ini aku lagi nyeduh kopi atau teh gitu, aku lupa. Ini kayaknya aku lagi nyeduh kopi deh gitu. Dan baru aja nyeduh kopi sekitar 5 menitan itu udah agak adem karena emang suasana pegunungan tempat campnya itu dingin gitu kan. Bagus banget nih, recommended buat kamu yang udah nggak betah di tengah kota, yang udah stres di tengah kota. Mendingan kamu refreshing aja ke tempat, salah satunya ke tempat ini, ke tempat yang tenang dan dingin dan sejuk nih. Salah satunya di tempat apa namanya, tempat camping ground. Iya benar, tempat camping ground Bukit Sikabayan di daerah Bogor, Gunung Bundar gitu. Dan saudara aku lagi nongkrong, dia kayaknya lagi senang selfie, lagi usianya tuh lagi usia senang selfie gitu. Kayaknya ada, oh ya nggak jadi. Oke, the next. Dikirain ada, oh iya oke. Dikirain ada teman kantor tadi yang mau datang, ternyata enggak jadi. Ini foto aku sama my husband, sama suami. Oke, the next. Di belakangnya banyak tenda ya, itu jarak-jarak antar tenda satu dan tenda lain. Kalau misalnya satu keluarga
satu keluarga itu ngajak 3 orang gitu kan, otomatis kan harus 3 tenda, itu boleh berdekatan. Tapi kalau misalnya kita begitu baru datang, itu di situ ada tenda. Hai Mbak Tia, wah langsung nunduk, di prank dia. Misalnya kita baru datang ke tempat ngecamp itu, jadi jarak satu kelompok pengunjung satu dan satu kelompok pengunjung lainnya itu harus minimal 3 meter lah. Lebih bagus itu jaraknya 5 meter, itu lebih bagus. Lagian kan kalau jarak lebih jauh kan kita lebih private lagi kan, lebih pribadi, soalnya kan kita juga ke tempat ngecamp itu mau cari ketenangan dan mau mencari kealamiahan camp, tempat ngecamp. Sebenarnya ini aku ada aku ada video-video kemarin tapi kehapus videonya gengs, karena saat aku mau buat video ini, buat konten ini untuk channel aku ini, itu ternyata memori di handphone aku nggak cukup, jadi aku terpaksa dia ngapusin satu-satu. Dan ternyata di handphone aku ada 28 GB yang harus dihapus, dan itu aku pegel banget dan aku tuh bingung ini gimana ya cara ngapusnya. Itu di kantor aku hapus, terus sampai rumah aku hapus, terus besoknya lagi ke kantor lagi aku hapus. Itu nggak sempet 1 hari. Itu kan kita juga milih foto yang penting ini yang bagus nih jangan dihapus, yang ini. Jadi kita sebelum ngapus tuh kita telaah dulu kan, itu ternyata sampai 3 hari dan itu pegel juga proses selama itu. Jadi kemarin tuh pas lagi banyak kerjaan itu aku saking kayak pengen cepat, kok aku lihat itu udah 3 hari itu ya aku hapus, kok masih 94% juga, ini apa ini gitu. Aku kan gak terlalu ngerti handphone, jadi begitu aku lihat pembersih terus aku lihat persentase, aku klik persentase, terus dia bilang berkas cache yang harus dibuang apa segala gitu. Aku klik aja semua yang 28 GB ini, kayaknya yang banyak ngabisin kuota ya, banyak ngabisin ruangan di memori, internal memori ini. Kayaknya nih yang 28 GB. Akhirnya aku hapus semua 28 GB. Dan aku lihat persentase itu udah nggak 94 lagi, persentase itu langsung kurang drastis jadi 52. Itu aku cek lagi dan ternyata videonya nggak ada. Padahal itu aku lihat videonya keren, itu aku videoin sekelilingnya, terus suasananya, suaranya juga kedengeran di situ, dan semua gone, udah kehapus, lenyap, pergi, dan di end. Jadi ya akhirnya aku jelasin dari foto-foto ini aja gitu. Dan next aku seandainya kalau ke sana lagi Bukit Sikabayan, nanti aku videoin lagi the next. Ini bagus banget pemandangan tendanya, itu kelihatan private banget dan kelihatan pribadi banget dan kelihatan menyendiri. Jadi nggak kelihatan banget itu tempat ngecampnya.
penuh dengan ramai sesak orang gitu. Jadi karena PSBB itu untungnya gini ya guys ya. Jadi berjarak-jarak, dan ini adalah saudaraku sepupu aku yang tinggal di daerah TNGHS, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Gunung Bundar yang dekat Bumi Perkemahan Sikabaya nih dek. Ini dia yang saudara suami aku yang tinggal di sana gitu. Dan kemarin yang ngakam kemarin Bang Udin, yang ngakam kemarin itu aku dari sini nyampe sana itu pokoknya itu sore, sekitar hari Kamis kalau nggak salah, Kamis sore berangkat. Nyampe rumah dia itu karena kemalaman, jadi akhirnya kita nginep dulu di rumahnya dia semalam. Dan paginya kita ke pasar buat belanja-belanja kebutuhan di tempat ngecamp, kayak beras, sayur, lauk pauknya semuanya. Terus berangkatnya sekitar jam 1 apa jam 2 siang. Setelah dari pasar itu kan kita masak jam 11. Terus ngeliwat gitu. Jadi kebiasaan dari daerah Bogor itu kita ada ngeliwatan. Biasanya itu ngeliwat nasi teri gitu-gitu kan. Udah gitu selesai semuanya. Udah gitu semuanya persiapan sekitar jam 1, pokoknya habis zuhur. Jam 1 sampai jam 2. Terus kita berangkat jam setengah 3. Itu nyampe sana jam setengah 4. Jam 4 lah. Jam 3 lah pokoknya. Jadi kita jalan itu jam setengah 2 apa gitu. Pokoknya habis zuhur itu kita persiapan packing barang, KRL semua, tenda, matras, sleeping bag, kompor, semua nesting, terus hammock, semua ada listnya. Kalau misalnya mau nampilin list nanti komen aja, ntar gue tulisin tulisnya di situ. Cuman kalau kurang lengkap apa gimana nanti bisa ditambahin aja di komentar yang bawahnya gitu, ditambahin listnya. Tuh ini sekitar jam 4 baru banget datang, baru banget buka tenda kita di TNGHS. Si Anggora mana sih? Waalaikumsalam. Dan ini kita tendanya ini satu Merapi Mountain, terus yang satu aku tenda Hillman. Ada Pak Herman. Kapten Herman. Tapi belum lewat sih Kapten Herman. Aku makan dulu gitu. Jadi ini satu tenda Merapi Mountain, terus yang satu lagi tenda Hillman. Bentuknya yang kayak gini gitu guys. Kalau yang Merapi Mountain yang biasa yang bulat gitu kan. Dan ini yang Hillman. Aku sambil makan ya guys. Dan ini pemandangan di daerah rumah saudara suami aku di jalanan
jalan di depan rumahnya menuju ke perkemahan perkemahan camping ground ya. Perkemahan camping ground Bukit Sikabayan. Terus jalanannya masih asri kayak gini guys, masih tanah-tanah gini gitu. Aku sambil makan ya guys. Terus ini pemandangan pas paginya. Ini waktu itu nggak ada kabut ya, beda sama yang tadi. Kalau tadi kan banyak kabut. Kalau yang ini udah nggak ada kabut, jadi udah bersih gitu. Jadi nggak musim kabut gitu guys. Jadi pagi itu kita ngopi-ngopi. Kalau misalnya nggak ada kabut, pemandangannya bersih gitu ya, itu biar siang kota Bogor itu tetap kelihatan gitu. Apalagi kalau malam kan, seperti yang aku bilang tadi, lampu-lampu dari kendaraan dan lampu-lampu dari kota, lampu-lampu dari bangunan-bangunan itu kelihatan, lampu-lampu kotanya gitulah, lampu-lampu kota Bogor gitu. Bahkan kayaknya lampu-lampu dari stasiun Bogornya itu kelihatan deh kalau nggak ada kabut, itu terang yang aku bilang tadi. Itu langitnya juga kelihatan seandainya ada bulan, contoh kayak bulan purnama gitu kan, itu kelihatan. Jadi view tenda kelihatan, terus view kota juga kelihatan, terus view bulan, view langit. Bahkan kalau terang banget bintang-bintang tuh kelihatan, bahkan kalau kameranya bagus. Terus kalau diedit itu warna langitnya tuh jadi kayak agak biru-biru gitu, dan warna tanah-tanah pohon-pohonnya tuh kayak coklat, terus daun-daunnya hijau. Itu bagus banget guys. Tuh kayak gitu tuh guys, bagus banget. Coba deh ngecamp di camping ground Bukit Sikabayan. Kalau menurut gue pribadi, gue nggak pernah bosen ngecamp di sana. Soalnya pemandangannya bagus banget. Ini dia my husband, suami gue. Dia juga hobi hiking, dia hobi ngecamp, hobi ke pantai juga, hobi berenang. Hobinya tuh sama persis kayak gue. Dan ini gue, nggak usah diliatin mukanya ya, liatin aja backgroundnya. Muka-mukanya muka anak gunung banget ya.
Cie narsis. Jangan diliatin mukanya ya guys, maklum itu ngantuk. Tuh guys, di gunung kita masak-masak guys. Dan ketika hari kedua itu kan bertepatan dengan kalau nggak salah itu hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi kalau hari Sabtu hari Minggu itu kan emang kebenaran agak rame gitu tempat pariwisata kan, kalau hari libur kan biasanya emang rame kan. Jadi ini diambilnya pas hari Sabtu kalau nggak salah, itu Kamis, Jumatnya Sabtu, kayaknya Sabtu sore deh ini. Jadi ya Sabtu sore malam Minggu kan tahu sendiri banyak orang yang suka jalan-jalan kan kalau malam, keluar entah sama keluarga, entah sama pasangan, sama istri, sama suami, sama pacar, atau sama mantan, atau sama selingkuhannya, bisa juga jalan-jalan. Siapa tahu kan, gue juga nggak tahu kehidupan lo pada. Jadi yang menurut gue itu kayak itu agak rame tempat ngacampnya gitu. Jadi di sini ada kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 7 tenda gitu. Cuman ini kan ngambil view-nya dari kayak dari jarak samping ya, dari sampingnya. Jadi kayak berdekatan gitu. Padahal kan aslinya jaraknya sekitar 3 meteran gitu guys. Dan lagi-lagi pemandangan Gunung Salak itu terkenal dengan hutan pinusnya. Jadi banyak banget hutan pinus, itu cocok banget untuk hamokan gitu. Yang anak gunung pasti ngerti hamokan itu apa. Kalau seandainya nggak tahu, coba cari di Google. Ada di Mbah Google guys. Dan ini juga sama kita hamukan di pohon pinus gitu. Dan ini view-nya menurut gue sih lumayan bagus ya, lumayan keren, bagus banget lah kalau menurut gue view-nya. Dan siluetnya juga bagus seperti ini gitu deh.
Dan maklum aja, Sabtu malam Minggu itu banyak ABG yang suka main keluar dan jalan-jalan bareng pacarnya atau bareng temennya gitu. Dan ini juga suasana pagi ini baru matahari baru keluar, kayaknya suasana pagi. Oh woi, gue sholat ya. Si Adi kemana? Oh, si Adi lagi sholat. Ya udah. Oke. Kita standby mojok. Si Wira ngapain? Wira kesini Wira. Ini pas pagi, ini subuh gitu, menjelang pagi, jadi baru-baru selesai subuh gitu, jadi mataharinya baru banget keluar gitu guys. Dan ini kita masak, ini ya biasalah kita standar kayak ini masakan biasanya kayak ayam goreng gitu kan gitu. Oh, ini ayam goreng apa ayam bakar ini? Kalau aku sih lebih senang ikan, cuman kalau suami aku lebih senang ayam goreng, kalau aku lebih senang ikan bakar gitu guys. Dan ini suasana yang diambil dari belakang hammock, jadi ini siluet hammock gitu guys. Dan di sini banyak hammock, seperti yang aku bilang tadi, kalau di Gunung Salak ini banyak banget hutan pinus, jadi cocok banget, bagus banget buat hamokan gitu, mainan ayun-ayunan gitu. Karena aku juga anaknya suka ayun-ayunan, jadi aku seneng banget hamokan di sini di Gunung Salak karena hutan-hutan pinusnya tuh banyak gitu guys. Dan kalau misalnya kita lihat di situ yang mau ke tepi jurang ya, itu kan kayak ada panggung-panggung gitu, kayak ada tangga-tangganya gitu, itu tuh buat view foto gitu guys. Jadi kita naik ke atas situ, terus kita bisa foto-foto di sana. Dan bagus banget sih kalau foto di sana, yang gue lihat tuh bagus banget. View-nya, cuman fotonya itu gue nggak tertarik naik karena gue agak-agak ngeri. Jadi saudara gue yang foto-foto di sana, jadi hasil fotonya itu ada di handphone saudara gue. Cuman kalau kalian mau coba, kalian datang deh ke Bukit Sikabayan atau ke camping ground Gunung Salak. Kalau di Gunung Salak ini camping groundnya bukan cuma di Bukit Sikabayan doang ya, jadi ada beberapa camping ground, dia itu menyajikan view-view yang banyak kayak ini contohnya nih kayak ini. Kalau ini di camping ground depan pintu rimba Gunung Salak itu. Menurut gue ini view-nya juga bagus banget. Dan pastinya bisa hamokan, juga ada spot buat foto-foto gitu, buat selfie, buat di sosmed deh gitu. Buat di IG juga bagus, buat di Facebook, IG, buat foto-foto di sosmed gitu guys. Dan ini view yang diambil dari sistem fotografi model panorama, itu bagus banget. Itu fotonya memanjang gitu dari kiri ke kanan, jadi sistem fotonya itu dari kiri ke kanan. Sebentar ya guys, ada teman kantor. Siang. Pak Surya belum datang, belum lihat. Ntar dicek. Silakan ditulis dulu Pak. Janjian ya.
Iya. Tapi ininya udah ada sih sekretarisnya Mbak Tia. Berarti ada kan? Iya, Mbak Tianya sih Di udah lantai di lantai 6. 6. Jamnya iya 12.47. Iya parah. Begitu keluar lift ntar ke kiri ya. Berarti kan ke kanan aja ke kiri. iya. Silakan duduk dulu lagi ditanya. Mantap ini sekarang. Sekarang kantor di sini atau di sini? Oh di sini. Sampai kapannya belum tahu. Itu enggak. Oh gitu. Mampu. Itu kan. Makanya aku tanya mampu. Karena kan ada yang kita sendiri saja kan ada kan misalnya jumlahnya kan besar. Sendirian Pak? Kenapa? Sendirian? Iya, ini Pak sama Pak Wahyudi. Yang satunya lagi sholat, Adi. Ada? Pak Surya? Oh di ruangannya. Oh gitu. Oh sama dua. Kan Mbak Tianya ada ya? Udah ada. Batinya ada? Ada. Tadi. Masa sih? Iya. Nggak tunggu di ruangan. Masa itu lebih turun pensiun. Keren seru nonton. Habis sholat sama ibu? Iya, lagi sholat. Udah putus. Janjiannya setengah 2. Sudah dibawa dulu. Keren ini bisa nunggu di ruangan. Ada kalau sendirian buat dia kalau ada saran mungkin mau. Oh iya ada Sarah juga sih. Iya. Yang bawa. Pandik. Ini bukan. Iya itu. Ini. Tapi kalau digital sih memang apapun pasti langsung respon. Iya. Gitu. Habis. Itu habis sudah. Iya, iya. Tahun lalu. Semua perantaran. Iya. Semua perantaran itu. Habis, semua habis itu. Putus orang kayak kita jadi balik ke yang lalu ya. Sukses terus ya Pak ya. Iya, aku mau ngopi tempat Bapak. Udah lama nggak ngopi.
Besok tadi janjian sama Kak Rahmat. Siapa? Terus? Besok kata Kak Rahmat ya udah mau main besok saya ada waktu kapan pagi sekitar jam 9-an gitu. Terus katanya itu ada Bu Uli ada siapa gitu boleh main-main aja kan. Sekarang? Tadi parah besok. Oh. Kak Rahmat yang bilang kayak gitu gue denger. Besok katanya boleh. Iya. Siapa? Kesini Badrun. Belum. Badilnya tumben nggak kelihatan. Silakan Pak. Kenapa emang? Malas aja. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak masalah. Pak. Mbak. Pak Surya nggak datang. Nah ini Pak Surya. Pak aja biar naik dulu. Gitu-gitu ketemu bareng deh. Bawa sendiri ya? Sama subur. Kok dibawa ke sana Mas Subur? Wah dibajak sama Subur. Bapaknya dibajak sama Subur. Jalan aja Pak. Gitu. Bilangin baru sampai ya. Nah ini mana? Jangan makasih ya Mas. Sama Tuhan pemberi rezeki. Sama Mas Asin. Yuk. Terima kasih kepada Allah yang sudah memberi rezeki. Yuk guys. Semua rezeki datangnya dari Allah. Dari Nara. Yuk. Pastinya. Wis. Itu gue masih baru. Siapa sih? Oh itu. Diumpetin di belakang. Dia nggak mudeng berarti nggak tahu kalau itu Paju. Boleh tanya ke Bulin untuk amandemen Selin Heeh. udah ada belum? Oh teleponnya lagi trouble ini jadi Seminggu ya. Terus gimana? nggak bisa Kalau ada telepon. kontak, telepon. Oh, langsung Ada aja. langsung Iya, WA aja. Ya sih pesannya gitu kalau yang ini kan Langsung aja telepon ke dia. Heeh. kalau ini kontak langsung. Iya. Oke. Ada sih dulu. Yatinya ada. Ada. Enggak lah, Moy. Harus ingat bagi saat-saat bahagia. Saat makan geprek mercon. Mbak, iya. Hah? Iya ini Bu, ini Erpin.
Mana bapaknya? Pak Suryanya sih udah datang ini. Udah datang. Pak Suryanya di samping. Cuman belum kesini. Mm-mm. Gue nggak dikasih, gue pulang nggak Dikasih apaan sih? Bapak yang udah cepet. Lu juga dapat nggak ngasih gua? Gimana? Lu juga dikasih. Ini bentar lagi ngawal. Lu dapat. Oh iya benar. Hmm. Apaan? Iya, Bu Erpin. Nggak tahu juga loh. Tahu pas naiknya kan? Oh iya pas naik. Cuman pas dia turunnya gue lupa. Iya. Oh iya bener itu. Gue baru inget pas dia lewat. Waktu pas Suryanya masih di mobil. Ada di samping Pak Suryanya. Masih di mobil. Pak Surya, Pak Wai, Pak Wahyudi, Pak Wahyudi. Aing. Emang Badila nggak ada anak. Pak Wahyudi, Pak Surya rapid dulu nggak? Udah rapid kemarin? Hah? Ada kan di samping di mobilnya kan? Kan kemarin habis antigen hari Jumat. Enggak Pak Surya. Habis antigen. Udah kasih duit sama Reja kemana? Enggak, mana di? Dia yang nerima dari jenderal. Pit. Gimana? Lu lihat gua nggak? Yang jaga Iya. di sini siapa? Gua aja nggak tahu ada bapak Yang jaga di sini Pak Wahyudi tapi Badila selalu hadir. Anehnya tuh di situ kan. Yang jaga siapa? Yang ngejar siapa? Punya ahlak nggak? Nggak ada halak. Nggak ada halak itu. Kalau gitu. Kan muridnya. Ini kan gurunya nih. Senpai, ini senpai nih gini-gini. Bawa aja. Senpainya. Itu di Udah. plastik, di plastik. Pagi sore. Omoy. Teret.
Kalau Bang Rian kopinya good day. Tapi belum nyetok. Ambil aja di Eeng. Dan ini lagi makan es krim. Oke, karena ini udah mau di penghujung video, aku mau infoin satu fakta gitu kan. Kalau seandainya kalian udah sempet kayak ketakutan gitu sama Gunung Bunder, terus kalau kalian banyak dengar berita-berita eh, tentang ada yang dibunuh atau ada yang dimutilasi atau ada pembunuhan dan mutilasi, dan mungkin berita itu emang benar, emang ada di Gunung Bunder, itu kalian nggak usah takut karena di setiap daerah itu kriminal itu pasti ada. Jadi emang ada pembunuhan, juga ada banyaklah kasus-kasus orang meninggal gitu kan di Gunung Bunder itu. Tapi itu semua sudah di-clear karena ya di setiap
bumi, di setiap daerah, di mana-mana, di mana aja di seluruh dunia ini tuh kalau ditelusurin, bahkan di tempat tinggal aku aja, tempat tinggal aku itu ada hotel dan di situ ada perempuan yang dipotong kepalanya sampai putus. Juga ada cewek yang dimutilasi. Juga ada cewek cowok di kamar hotel. Jadi tempat aku kan kayak tempat pesisir. Jadi tuh tempat aku tuh ada pelabuhan. Di pelabuhan. Jadi di pelabuhan itu kan otomatis di sekeliling daerah tempat jantung kota kan, namanya dikelilingin dengan jantung kota kayak gitu kan, otomatis banyak penginapan, banyak hotel, dan di situ juga banyak kasus pembunuhan di tempat aku sendiri gitu. Jadi buat kalian yang udah terlanjur ketakutan itu, aku saranin itu kalian gak usah takut, karena Gunung Bundar itu gak seserem yang kalian pikirkan, yang kalian bayangkan. At least juga di tempat tinggal aku, kalau menurut orang-orang yang di luar dari tempat tinggal aku tuh katanya nyeremin, banyak kriminal emang di tempat tinggal aku tuh. Tempat aku tuh daerah Jakarta. Jadi emang di situ banyak kriminal. Ada yang dibunuh, ada yang dicabik-cabik, sepasang cewek cowok selingkuh itu jadi suaminya cewek ini datang dan selingkuhannya itu, kalau perebut bini orang tuh namanya apa, pebinor ya. Jadi pebinornya itu ditemukan dicabik-cabik, bahkan kepotong tangan apa kakinya gitu, udah meninggal di kamar mandi, dan perempuannya tuh mengalami berapa ribu luka tusukan dan mereka keadaannya semuanya telanjang gitu. Itu salah satu di penginapan kejadiannya gitu kan, kejadian kriminalnya itu di salah satu penginapan dekat kota aku gitu. Jadi nanti aku udah next aku mau ceritain ya yang tentang kriminal. Kalau misalnya kalian tertarik, aku mau ceritain tentang masalah kriminal yang ada di tempat tinggal aku, kalian tinggal ini aja ya. Kalian tinggal kalian tinggal komen aja gitu. Gitu. Jadi nggak usah takut. Jadi aku yang ngejalanin sih di kota aku sih wajar, kayak kehidupan normal. Emang kalau orang pesisir dan orang pegunungan itu kita sifatnya keras karena faktor alam kali ya, faktor geografis yang membuat orang-orangnya itu punya tekad dan sifat yang keras kepala, nggak mau ngalah kayak gitu. Ya wajar, namanya juga karena pengaruh iklim geografis gitu. Kalau menurut aku beda sama orang yang di tengah kota yang ingin apa-apa serba gampang dan serba susah. Kalau di pedesaan kayak di pegunungan gitu atau di pesisir pantai, kalau kita nggak punya tekad, keinginan kita itu nggak bakalan bisa terwujud guys gitu. Jadi kita harus punya kekuatan dan tekad yang benar-benar kuat gitu, benar-benar nggak cuman aduh ini sedikit bekerja gitu. Soalnya kita kalau mau apa-apa juga harus dengan perjuangan juga gitu. Oke, terima kasih banyak buat yang udah nonton video aku. Semoga kalian selalu sehat dan berlimpah rezekinya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa menjadi teman aku, karena setiap yang komen di channel aku itu pasti aku bukan tipe orang yang lu udah komen ya oke. Aku nggak bisa nyuekin orang. Aku nggak mau janji, tapi sifat aku kalau ada yang komen di video aku itu aku selalu harus balas, harus dibalas. Kalau ada yang komen harus aku balas.
karena aku nggak mau kehilangan sahabat-sahabat aku. Aku nggak mau kehilangan teman-teman aku. Jadi sifat aku kayak gitu. Jadi jangan pernah, kalau aku komen di video kalian, jangan pernah kalian cuekin aku, karena aku juga nggak akan pernah mau nyuekin kalian, karena aku nggak mau kehilangan kalian, teman-teman aku. Karena aku nggak mau kehilangan sahabat-sahabat aku gitu. Oke, thank you very much, and see you next time in my next video. Thank you guys, bye guys. Buat yang sesama muslim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. Bye guys.